Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, seperti biasanya sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, baik anak-anakku sekalian. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa sih itu zakat, pengertian zakat. Jadi, zakat itu berasal dari bahasa Arab, yakni zaka yang berarti bersih, suci, subur, dan berkembang. Zakat menurut istilah yaitu mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Nah, macam-macam zakat. Jadi zakat ini secara garis besar dibagi menjadi dua ya. Pertama, zakat fitrah dan zakat mal. Nah, apa sih itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3 liter setiap orang. Waktu membayar zakat fitrah mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Nah, apa sih tujuan zakat fitrah itu? Tujuannya adalah untuk menolong orang yang tidak mampu, untuk membersihkan diri dari berbagai kekurangan dan hal sia-sia yang terjadi saat berpuasa. Nah, siapa saja orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Pertama, beragama Islam, laki-laki dan perempuan, bayi sampai usia lanjut. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk anak-anak, jadi tanggungan orang tua mereka. Yang ketiga, orang yang masih hidup sampai akhir Ramadan. Nah, sekarang zakat mal. Ya, jadi sekarang kita membahas tentang zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Nah, nisab sendiri itu artinya apa? Lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Misalnya, jika seseorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, zakat yang harus dikeluarkan 2,5%, atau jika harga emas 1 gram 400.000, nilai nisabnya adalah 85 gram dikali dengan 400.000 sama dengan 34 juta. Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari 34 juta tadi. Zakat yang harus dikeluarkan sejumlah 850.000. Nah, syarat wajib zakat mal. Ya, jadi ini yang wajib mengeluarkan zakat mal ada syarat-syaratnya ya. Pertama, memiliki harta, pemilik harta orang Islam. Yang kedua,
pemilik harta telah balik dan berakal. Nah, yang ketiga, harta tersebut termasuk jenis harta yang dizakati. Yang keempat, harta tersebut mencapai 1 tahun. Dan yang kelima, harta tersebut milik sendiri. Nah, jenis-jenis harta yang dizakati. Pertama, perhiasan emas dan perak yang disimpan. Yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Nah, yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Yang keempat, hasil pertanian. Yang kelima, binatang ternak. Dan yang keenam, barang temuan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi siapa saja yang berhak menerima zakat? Jadi dalam surah Al-Taubah, ayat 60, di situ jelaskan siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Jadi bunyi ayatnya seperti ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Ya, jadi dalam surah At-Taubah ini ayat 60 dijelaskan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu pertama, orang fakir, yang kedua, orang miskin, yang ketiga, amil, yang keempat, mu'alaf, yang kelima, orang berutang, yang keenam, fisabilillah, yang ketujuh, hamba sahaya, dan yang kedelapan, ibnu sabil. Nah, sekarang yang terakhir kita akan membahas tentang hikmah berzakat. Apa sih hikmahnya kita berzakat? Ya, jadi anak-anakku sekalian, dengan kita berzakat, kita akan mendapatkan beberapa hikmah. Yang pertama, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir dan tamak. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Nah, yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi baik anak-anakku sekalian, itulah materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, kesimpulannya, anak-anakku sekalian, ada yang bisa memberikan kesimpulan pada materi yang kita pelajari pada hari ini? Ya, baik, jadi kesimpulan yang kita capai pada hari ini, kita sudah belajar tentang apa itu zakat, terus macam-macam zakat, zakat itu dibagi menjadi berapa, terus tujuan membayar zakat, dan apa sih hikmah membayar zakat itu. Iya. Jadi baik anak-anak sekalian, untuk pertemuan kali ini Bu Guru kira cukup sekian. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.